Perkenalkan, nama saya Hamud Talim Setina Bertenis, nomor induk mahasiswa 2001070025. Saya mahasiswa Universitas Sejarah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia yang diasuh oleh Ibu Meriana Doko. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua kabar baik? Baik. Ya, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita. Namun sebelum itu, mari kita awalinya dengan doa. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang asas-asas hukum perdata. Baik, asas-asas hukum perdata. Sejarah hukum perdata. Yang pertama itu kita akan belajar tentang sejarah hukum perdata. Kodifikasi hukum perdata Belanda itu di tahun 1830. Sebelum itu kita harus tahu bahwa sumber hukum atau sumber pokok hukum perdata itu ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Di Belanda itu hukum perdata itu diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838. Saat diresmikan itu hanya ada dua hukum, yaitu hukum Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu kodifikasi hukum perdata Belanda. Sedangkan kodifikasi hukum perdata di Indonesia itu terjadi di tahun 1848. Tujuan Indonesia melakukan kodifikasi itu ialah untuk mengetahui atau untuk mengadakan penyesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Itu tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Sekarang masuk pada bagian berikut ialah pembagian dan sistematika hukum perdata. Pembagian dan sistematika hukum perdata itu ada dibagi menurut ilmu pengetahuan hukum. Itu pembagian dan sistem hukum perdata itu ada dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama hukum perorangan, dan yang kedua hukum keluarga, ketiga hukum harta kekayaan, dan yang berikut atau yang terakhir adalah hukum waris. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hukum waris, hukum perorangan. Yang pertama hukum perorangan. Subjek hukum perorangan itu ialah subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Hukum perdata itu mengatur seluruh kehidupan manusia sejak baru lahir sampai ia meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pasal 2 dan pasal 2 ayat 1 dan 2. Itu tentang hukum perorangan. Yang berikut hukum keluarga. Berdasarkan hukum keluarga, dalam hukum keluarga ini berbicara tentang rangkaian atau semua peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Yang termasuk dalam hukum keluarga atau yang akan dibahas dalam hukum keluarga ini
adalah kekuasaan orang tua yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pasal 198, dan yang kedua itu perwalian diatur dalam KUHS pasal 331, dan pengampuan itu diatur dalam KUHS pasal 433. Dan yang terakhir ialah hukum perkawinan menurut hukum perdata Eropa. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pasal 26. Di dalamnya itu akan berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan hukum dan perkawinan, dan yang terakhir itu akan dibahas mengenai putusnya perkawinan. Kalau hukum perkawinan di Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, itu tentang hukum keluarga. Yang berikut pembagian dan sistematika hukum perdata. Yang ketiga itu ialah hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan ialah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan itu ada meliputi 2 lapangan, yakni hukum benda dan hukum perikatan. Yang pertama, hukum benda. Hukum benda itu dibedakan menjadi hukum benda. Hukum benda itu ada dibedakan menjadi 2, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap itu terdiri dari yang tak berwujud dan yang berwujud. Sedangkan hukum perikatan itu, sumber hukum perikatan ialah perjanjian dan undang-undang. Yang pertama, hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian adalah sumber pokok adanya perikatan. Adanya perjanjian itu kita harus tahu bahwa adanya jenis-jenis perjanjian. Perjanjian contohnya perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian pakai. Ada juga perjanjian pakai sampai habis, perjanjian penitipan, ada juga perjanjian kerja, perserikatan, pemberian beban, pemberian hadiah pun ada, pertanggung, dan yang terakhir itu penarikan perkara. Itu adalah jenis-jenis perjanjian. Itu hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Yang kedua, hukum perikatan yang bersumber pada undang-undang. Hukum perikatan ini dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama itu perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri, dan yang kedua itu perikatan yang terjadi karena undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia. Baik, itu masih dalam hukum perikatan yang bersumber pada undang-undang. Itu suatu perjanjian akan lenyap atau berakhir, akan lenyap dan berakhir itu ada penyebabnya, yaitu yang pertama itu waktunya itu telah lampau, yang kedua itu telah tercapai tujuannya, tercapai tujuan dari perjanjian, yang ketiga itu dinyatakan berhenti, yang keempat dicabut kembali, dan yang kelima itu diputuskan sendiri oleh hakim. Nah, itu mengenai hukum harta kekayaan. Yang terakhir, pembagian dan sistematika hukum perdata yang terakhir ialah hukum waris. Hukum waris itu secara umum itu diatur oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pasal 830 dan seterusnya. Hukum waris itu adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Nah, dalam hukum waris ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama hukum waris atau pewarisan menurut undang-undang. Nah, pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan si pewaris. Sedangkan yang kedua ialah pewarisan menurut wasiat. Pewarisan menurut wasiat ini yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir dari si pewaris. Warisan ini dapat berupa tulisan, misalnya dalam bentuk akta notaris. Baik, ini adalah penjelasan mengenai asas hukum perdata, dan dari penjelasan apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, saya berikan waktu. Apa saja yang termasuk dalam hak dan kewajiban suami istri? Yang kedua, apa saja yang menjadi penyebab putusnya perkawinan? Baik, yang pertama itu adalah apa saja yang termasuk hak dan kewajiban suami istri, dan yang kedua itu penyebab putusnya perkawinan. Baik, yang pertama, hak dan kewajiban suami istri itu yang pertama, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, istri harus mengikuti kewarganegaraan suami. Itu tanggung jawab istri. 3. Pluralisme di Indonesia itu terjadi karena perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak yang lain. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan antara suku, agama, ras, budaya, bahkan perbedaan pendapat yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Nah, meskipun ada perbedaan tersebut, tapi kita harus berpegang teguh pada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, satu lagi, kita itu jangan menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu kekurangan atau kelemahan negara. Tapi mari kita beranggapan bahwa perbedaan yang kita miliki di negara kita Indonesia itu adalah suatu kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain.